Selamat hari Minggu, saudara-saudara dari Gereja Baptis Amanat Agung. Saya bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena saya dapat kesempatan ini untuk memberitakan, mengajarkan firman Allah kepada saudara-saudara pada hari Minggu ini. Jadi mari kita membuka Alkitab pada Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai 11. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang begitu baik, Allah semesta alam, kami bersyukur kepada Engkau pada siang hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sudah memberikan ciptaan ini yang luar biasa kepada kami, supaya kami bisa bertanggung jawab atas ciptaan ini dan hidup di dalam cipta ini dengan cara yang berkenan kepada Engkau. Tapi kami juga menyadari Bapa bahwa kami hidup di dunia yang rusak gara-gara dosa. Dosa manusia begitu besar, begitu hebat, dan berdampak di mana-mana ada orang, ada dampak dosa. Dan harapan kami Bapa pada siang hari ini adalah hidup dengan cara yang memuliakan Engkau di dunia yang gelap ini. Kami mohon kepada Engkau Bapa supaya hari ini Bapa menerangkan firman Tuhan ini. Supaya Bapa mengajari kami semua. Supaya kami bisa benar-benar menjadi orang yang bukan saja mendengarkan firman, tetapi kami bisa menjadi orang yang mendengar, menyimpan, menaruh firman ini dalam hati kami dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Jadi kami mohon kepada Engkau Bapa supaya hari ini kami dapat hikmat dari firman Engkau. Hikmat yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memuji nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara, sangat jelas bahwa kita butuh hikmat. Kita perlu hikmat. Kita hidup di dunia yang rusak karena dosa. Jadi kita semua untuk menjalankan kehidupan ini supaya Allah dimuliakan. Kita perlu hikmat. Itu alasan Tuhan memberikan kitab dalam Alkitab seperti Amsal, kitab seperti Pengkhotbah, kitab seperti Yakobus dalam Perjanjian Baru. Allah memberikan kitab-kitab ini kepada kita semua supaya kita dapat berhikmat dan menjalankan kehidupan kita masing-masing dengan hikmat, supaya Allah berkenan dan Allah dimuliakan di dunia ini. Sangat jelas setiap hari kalau kita membaca berita di internet, kalau kita menonton berita di televisi, sangat jelas bahwa kita hidup di dunia yang rusak gara-gara dosa. Yang rusak karena manusia di mana-mana dia pergi, dia membawa hati yang gelap. Dia membawa dosanya dengan dia di mana-mana dia berada. Jadi salah satu dosa yang terbesar dari manusia adalah penindasan. Jadi itu alasan di sini Yakobus dia mencerahkan tanggapan terhadap penindasan. Dia mencerahkan bagaimana Allah menanggapi penindasan. Dia juga mencerahkan bagaimana penindas sendiri seharusnya menanggapi penindasan. Dan dia juga mencerahkan bagaimana kita umat Allah, kita pengikut Kristus harus menanggapi penindasan. Kenyataan penindasan ini ada juga di mana-mana di dunia. Saya ingat ketika saya lagi kuliah, saya membaca satu buku, kalau judulnya dalam bahasa Inggris, The Good News About Injustice, atau kabar baik tentang ketidakadilan. Buku ini ditulis oleh orang bernama Gary Haugen, dan dia pendiri organisasi bernama International Justice Mission. Jadi misi keadilan yang internasional. Jadi dia mendiri organisasi ini sesudah dia menjadi salah satu peneliti dari PBB untuk meneliti apa yang terjadi, genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 94. Dan dia menjelaskan genosida itu. Dia juga menjelaskan banyak kasus lain tentang ketidakadilan, penindasan yang terjadi di dunia ini. Tetapi tujuan besar dari buku ini adalah kabar baik dari hal-hal yang tidak adil yang terjadi di dunia ini. Memang sulit, kadang-kadang sulit untuk melihat bahwa ada kabar baik dari hal-hal tersebut. Dan kabar baiknya adalah Allah sendiri akan membalas dendam. Dia Allah yang maha adil. Dia Allah yang sangat peduli bahwa dunia ini, ciptaan ini yang Ia ciptakan, dijalankan dengan keadilan. Dia sangat peduli tentang hal itu. Jadi Gary Haugen dia menjelaskan banyak firman Tuhan, banyak ayat dari firman Tuhan untuk membuktikan tanggapan Allah terhadap penindasan, tanggapan Allah terhadap ketidakadilan. Jadi itu juga yang kita lihat di sini dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-11. Kita lihat seperti saya bilang tadi, kita lihat di sini tanggapan Allah terhadap penindasan. Kita juga melihat di sini tanggapan penindas yang kaya terhadap penindasan. Dan kita pada akhirnya belajar tentang tanggapan umat Allah terhadap penindasan. Jadi hari ini kita akan belajar ketiga hal ini satu demi satu.
Dan kita akan melihat bahwa ide utama yang ada dalam ayat-ayat ini adalah penindasan adalah kenyataan dunia ini yang rusak karena dosa. Walaupun belum terjadi, Allah akan menanggapi penindas dengan adil. Jadi kita orang Kristen yang mengasihi Allah seharusnya menanggapi penindasan bukan dengan mengambil alih peran Allah sebagai pembalas dendam, tetapi dengan ketekunan dan kesabaran. Hanya Allah saja yang bisa penuh membenarkan dengan adil semua yang salah di dunia ini, seperti yang Ia janjikan pada kedatangannya. Jadi kita lihat dalam ayat ini dan memang di seluruh Alkitab bahwa keadilan yang penuh tidak akan terjadi dalam hidup ini. Kadang-kadang itu hal yang sulit diterima, tetapi itu kenyataan hidup yang rusak karena dosa ini. Dunia yang rusak karena dosa ini. Allah ketika Dia kembali dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Dia akan membalas. Dia akan pada akhirnya mengadili semua orang dan menghukum semua yang tidak mengenal Dia dan hidup demi diri sendiri. Itu sangat jelas menurut firman Tuhan. Jadi mari kita membaca dan belajar pokok satu demi satu di sini. Jadi yang pertama, tanggapan Allah terhadap penindasan. Tanggapan Allah terhadap penindasan. Kita membaca sedikit dalam ayat-ayat ini tentang bagaimana Allah menanggapi penindasan. Hal yang pertama yang kita belajar tentang hal itu adalah Allah yang Maha Tahu sudah tahu segala penindasan. Dia sudah tahu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan perhatikanlah ini. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Allah sudah mendengar teriakan-teriakan ini yang diperlakukan dengan tidak adil. Dia sudah tahu situasi mereka. Dia sudah tahu apa yang mereka alami. Dia sudah tahu bagaimana mereka ditindas dengan tidak adil. Dia sudah tahu semuanya. Allah sebagai Allah yang Maha Tahu, Dia tahu setiap situasi yang terjadi di dunia ini. Dia tahu setiap jalan yang manusia lewat. Menurut Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Allah yang Maha Tahu melihat bagaimana penindas kaya hidup, yang melihat penindasan dan ketidakadilan mereka. Ia juga melihat bagaimana mereka mementingkan diri sendiri dan menggunakan kekayaan mereka untuk hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya. Jadi Dia sebagai Allah yang Maha Tahu, Dia tahu bagaimana penindas hidup. Tapi Dia juga melihat bagaimana umatnya hidup. Ia melihat pertekunan umatnya. Sementara kita umatnya bertekun dengan sabar di dunia ini yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Jadi itu yang pertama yang kita pelajari tentang Allah di sini. Dia Allah yang Maha Tahu dan Dia sudah tahu segala penindasan. Kita juga belajar di sini bahwa Allah yang Maha Adil akan segera datang. Yakobus berkata di sini dalam ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Dan perhatikanlah ini. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan dalam ayat 9 dia berkata, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Allah akan segera
datang untuk memperbaiki semua yang salah, untuk mengadili semua pelaku kejahatan. Jadi itu alasan Yakobus mengingatkan kita bahwa Allah akan segera datang dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin ada orang yang bilang, kitab Yakobus ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan dia di sini berkata bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan hakim telah berdiri di ambang pintu. Tetapi 2000 tahun sudah lewat dan Allah dalam Yesus Kristus belum kembali ke dunia ini. Kalau itu yang menjadi alasan untuk orang, saya jawab dengan 2 Petrus pasal 3. Ini ayat 3-9 ini memang jawaban yang luar biasa terhadap pikiran seperti itu. Ini 2 Petrus pasal 3 ayat 3-9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, nah perhatikan ini saudara-saudara, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ada orang yang meragukan kata Yakobus di sini, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat, bacalah aja yang baru kita baca, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 3-9. Petrus dia memberikan penjelasan yang sangat baik. Dia berkata bahwa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Hal itu berarti bahwa Allah tidak mengukur waktu atau menghitung waktu seperti kita manusia. Itu alasan kedatangan Tuhan memang sudah dekat pada zaman Yakobus, abad pertama, sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang juga, saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat. Memang jauh lebih dekat sekarang daripada ketika Yakobus menulis ayat-ayat ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat untuk kita. Kita harus mengingat hal itu. Kita harus berharap kepada hal itu, dan memang kita harus mendoakan hal itu supaya Tuhan dalam Yesus Kristus akan kembali ke dunia ini dan memperbaiki semuanya yang salah di dunia ini. Itu harapan kita, saudara-saudara. Jadi Allah yang Maha Adil akan segera datang. Dan hal yang lain yang kita pelajari tentang Allah adalah Allah yang Maha Adil akan membalas setiap orang. Ketika Dia kembali ke dunia ini, Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Allah akan menimpakan sengsara kepada setiap orang kaya
yang menindas orang lain dan hidup dalam ketidakadilan. Dan kita membaca tentang hal ini dalam ayat 1 ya. Tapi Allah juga akan menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang kepada umatnya. Kita tidak bisa menangkap betapa luar biasa apa yang Allah sediakan bagi kita. Dan kita membaca tentang hal itu dalam ayat 11. Memang ayat yang terakhir yang kita pelajari hari ini. Jadi Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya ketika dia kembali ke dunia ini. Jadi saudara-saudara, itu tanggapan Allah terhadap penindasan. Dan kita harus memahami itu lebih dahulu kalau kita memahami tanggapan-tanggapan yang lain yang ada dalam ayat ini. Karena memang tanggapan Allah terhadap penindasan adalah yang dasar untuk kita. Itu adalah yang dasar juga untuk penindas-penindas yang kaya, yang hidup di dalam kejahatan. Tanggapan Allah itu yang utama. Itu yang harus kita mengerti lebih dahulu juga. Oke, nomor 2, tanggapan penindas yang kaya terhadap penindasan. Hal pertama yang kita pelajari tentang hal itu adalah penindas kaya harus sadar akan hukuman yang akan menimpa mereka. Dan kita membaca, kita kembali ke ayat 1. Yakobus pasal 5 ayat 1. Yakobus menulis, "Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu." Yakobus ingin supaya orang-orang kaya ini, penindas-penindas kaya ini, sadar akan hukuman yang akan menimpa mereka. Mereka harus sadar bahwa mereka tidak aman. Kita baru membaca dari 2 Petrus pasal 3. Jelas dalam ayat-ayat itu bahwa orang-orang fasik selalu berpikir bahwa mereka aman. Mereka pikir bahwa mereka akan minta maaf. Mereka pikir bahwa mereka akan lolos dari hukuman Allah. Dan seperti baru kita baca, mereka mengejek-ejek umat Allah. Mereka pikir, wah, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Bukan mereka pikir tidak ada Allah, jadi tidak ada hukuman. Ya. Sementara mereka hidup sesuai hawa nafsu, mereka mengejek-ejek umat Allah. Jadi seperti yang dikatakan Petrus, orang-orang kaya itu sengaja tidak mau sadar akan ujung hidup. Itu alasan Yakobus suruh mereka menangis dan meratap. Ia ingin supaya mereka menyadari ujung hidup mereka. Itu juga alasan Yakobus mendeskripsikan cara hidup mereka. Mereka harus menyadari bahwa kehidupan seperti itu mengharuskan balas dendam dari Allah alam semesta. Jadi itu alasan dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, ada penjelasan yang cukup detail tentang cara hidup orang-orang kaya ini, penindas-penindas kaya ini. Kita melihat dalam ayat 2-3 bahwa mereka menaruh pengharapan pada sesuatu yang fana. Ya. Yakobus berkata dalam ayat 2, "Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat." Dan dalam ayat 3, "Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir." Ini orang-orang yang berharap, mereka menaruh pengharapan pada harta benda mereka.
mereka pada sesuatu yang fana, yang tidak akan tahan, yang bahkan dalam kehidupan ini sudah menjadi rusak. Sudah, kalau emas dan perakmu sudah berkarat, kalau kekayaan mereka sudah busuk, pakaian mereka telah dimakan ngengat. Jadi terserat di sini adalah kenapa orang hidup demi sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak tahan. Kalau kita berjerih payah untuk hal-hal seperti itu, pada akhirnya semua itu rusak dan hancur. Jadi kenapa hidup demi sesuatu seperti itu? Juga ada penjelasan tentang penindas kaya, bahwa mereka menindas para buruh mereka dengan tidak adil. Kita membaca itu dalam ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panmu. Sepertinya mereka punya ladang besar. Mungkin mereka pengusaha, tidak ada penjelasan di sini. Tetapi mereka seharusnya kasih upah kepada setiap buruh yang bekerja di ladang mereka. Tapi dijelaskan di sini dalam ayat 4 bahwa mereka tahan upah itu. Mereka tidak kasih upah itu. Mereka memperlakukan para buruh itu dengan tidak adil. Seperti kita pelajari tadi, Allah Tuhan semesta alam, Dia sudah dengarkan teriakan-teriakan para buruh itu. Juga dijelaskan di sini bahwa penindas kaya mereka menggunakan kekayaan hanya untuk diri sendiri. Memang untuk menjadi kaya, saudara-saudara, itu bukan dosa. Itu juga bukan dosa orang-orang yang dibicarakan di sini. Tetapi dosa mereka adalah mereka hanya menggunakan kekayaan, kemewahan mereka untuk diri sendiri. Ini ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi mereka tidak berbagi kekayaan mereka. Mereka tidak peduli tentang orang miskin. Mereka tidak, bahkan seperti kita baru baca, mereka tidak kasih upah kepada para buruh. Mereka hanya haus dan lapar untuk kekayaan, untuk diri sendiri. Dan mereka mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Ini dosa mereka. Ini juga menunjukkan hati mereka yang jauh dari Tuhan. Juga ada penjelasan di sini bahwa mereka menghukum, mereka membunuh orang benar dengan tidak adil. Ini ayat 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang tidak benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi ini tanggapan penindas yang kaya terhadap penindasan. Mereka harus sadar, menurut Yakobus di sini, mereka harus sadar bahwa mereka tidak boleh hidup seperti itu. Itu alasan Yakobus memperingatkan mereka tentang hukuman Allah. Itu alasan dia berkata bahwa mereka harus sadar akan ujung hidup mereka. Mereka harus menangis, mereka harus meratap atas kehidupan mereka. Dan seperti kita membaca tadi dalam 2 Petrus pasal 3, mereka harus bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, menurut Petrus di sini. Ia memang juga sabar. Allah sendiri sabar terhadap penindas yang kaya yang dijelaskan dalam Yakobus pasal 5.
Dia menghendaki supaya mereka jangan binasa, melainkan supaya mereka berbalik dan bertobat. Ada banyak cerita saudara-saudara dalam Perjanjian Lama. Saya pikir tentang kota Nineveh, kota yang penuh dengan orang yang jahat, orang yang hidup demi diri sendiri, orang yang menindas orang lain. Kota Sodom, kota Gomora. Tetapi kita melihat khususnya dalam kitab Yunus bahwa Allah ingin supaya bahkan orang yang terjahat seperti itu bertobat dan berbalik kepada Dia. Itu juga kehendak Allah untuk orang yang kaya yang kita pelajari di sini dalam Yakobus pasal 5. Dia ingin supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar akan ujung hidup mereka dan menyadari bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihancur oleh hukuman Allah. Mereka akan binasa di bawah murka Allah yang luar biasa hebat. Jadi itu tanggapan penindas yang kaya terhadap penindasan. Yang ketiga, kita juga belajar di sini tentang tanggapan umat Allah terhadap penindasan. Dan kita membaca dalam ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah, dan ia sabar. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim. Kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar. Dalam ini ayat 8. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama kita belajar tentang tanggapan umat Allah terhadap penindasan adalah umat Allah harus sabar menantikan kedatangan Tuhan. Kita bukan yang akan membalas dendam. Kita bukan yang akan menghukum dunia ini. Kita bukan yang akan mengadili orang jahat. Tapi itu peran, itu tanggung jawab Allah sendiri. Jadi kita harus sabar sampai Tuhan datang. Dan kita harus berharapan pada kedatangannya dengan pengetahuan bahwa Ia sendiri yang akan mengadili dan menghukum semua orang. Kita dalam Mazmur 37 membaca tentang hal yang sama. Ini Mazmur dari Daud, dan Daud dia menulis, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi kita melihat di sini bahwa dasar kesabaran, dasar menantikan kedatangan Tuhan adalah kepercayaan kepada Dia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kalau kita sungguh-sungguh tahu karakter Dia,
kita akan sabar dalam situasi yang sulit, dalam penindasan. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita akan menyadari bahwa Allah lah yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kita harus, seperti yang dikatakan Yakobus, kita harus sabar seperti seorang petani. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa ya. Mereka memang menabur benih. Dan setelah mereka menabur, mereka kasih air. Tapi mereka tidak bisa kasih pertumbuhan pada tanaman-tanaman mereka atau buah-buahan mereka. Mereka nggak bisa itu. Itu dalam tangan Allah. Allah yang kasih pertumbuhan. Jadi mereka sabar menantikan proses Allah. Itu juga harus menjadi sikap tingkah laku kita, saudara-saudara. Kita harus sabar menantikan proses Allah. Karena Allah yang bisa, Dia satu-satunya yang bisa bertindak dalam situasi ini. Kita juga harus sabar dengan hati yang kuat menurut Yakobus. Dia berkata dalam ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kita harus meneguhkan hatimu. Jadi bagaimana kita melakukan itu? Kita harus lebih dalam lagi tahu firman Allah dan karakter Allah. Saya merasa itu satu-satunya hal yang bisa meneguhkan hati kita. Kita harus juga mendorong satu sama lain dan membesarkan hati satu sama lain. Meneguhkan hati satu sama lain dengan firman Tuhan. Jadi kita harus sabar sampai Tuhan datang. Kita harus sabar seperti seorang petani. Kita harus sabar dengan hati yang kuat. Kita juga belajar di sini bahwa sebagai tanggapan umat Allah terhadap penindasan, umat Allah harus sabar dengan sesama. Kita membaca tentang hal itu dalam ayat 9. Ditulis, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada kecenderungan ya, ketika ada situasi yang sulit, kita bisa cepat mempersalahkan saudara-saudara seiman. Kita bisa cepat menyalahkan mereka atau berbicara hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Kita cepat bersungut-sungut. Sama seperti dalam Keluaran. Saudara-saudara pasti ingat ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir dan mereka belum menyeberangi Laut Merah itu. Dan mereka melihat tentara Mesir lagi mengejar mereka. Mereka mulai apa? Bersungut-sungut mereka. Mereka mempersalahkan Musa, mereka mempersalahkan Allah. Karena mereka dalam situasi yang sangat susah. Jadi itu alasan di sini Yakobus memperingatkan kita untuk jangan mempersalahkan, saling mempersalahkan dan bersungut-sungut. Kita sebagai umat Allah yang hidup di dunia yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan, jangan mempersalahkan Allah. Jangan mempersalahkan orang-orang lain seolah-olah saudara-saudara seiman bisa mengubah dunia ini dengan tindakannya sendiri. Kita harus tetap berharap kepada Allah dalam situasi yang sulit kayak gitu. Itu alasan dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus dia menulis, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Paulus juga menulis dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Daripada mempersalahkan satu sama lain dalam situasi yang sulit, kita harus sabar satu sama lain. Kita harus menolong orang, membantu orang dalam situasi yang sulit untuk menanggung beban dalam kehidupan mereka. Kita juga harus sabar supaya kita tidak dihakimi seperti yang dikatakan Yakobus di sini. Saudara-saudara lagi mempelajari seluruh kitab Yakobus ini dan baru sampai pada pasal 5 ya. Tapi pasti saudara-saudara juga ingat dalam pasal 4 ayat 11 dan 12 Yakobus menulis, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencelah hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi jangan saudara-saudara menghakimi sesama orang Kristen, sesama anggota gereja, sesama. Itulah tanggung jawab Allah sendiri. Kita juga belajar di sini bahwa umat Allah harus sabar dalam kesusahan. Kita harus sabar seperti para nabi. Yakobus berkata dalam ayat 12, ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi kalau kita ingin ingin dapat contoh tentang bagaimana hidup dalam penindasan, bagaimana hidup dengan sabar dengan hal-hal yang sulit, tinggal kita baca tentang para nabi dalam Perjanjian Lama. Tinggal kita baca tentang kehidupan para rasul. Tinggal kita baca tentang kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dan turutilah teladan mereka. Dan dalam ayat 11 dijelaskan bahwa kita harus sabar seperti Ayub. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub menderita begitu banyak dalam kehidupannya. Dia mengalami banyak sekali kejahatan dunia ini. Tetapi dia sabar. Dia sabar dan pada akhirnya dia dapat apa yang disediakan oleh Allah bagi dia. Dia pada akhirnya mengalami kasih sayang dari Tuhan. Dia mengalami belas kasihan dari Tuhan pada akhirnya. Saudara-saudara, hari Minggu ini itu juga pengharapan kita masing-masing. Pengharapan kita adalah pada akhirnya kita seperti Ayub akan mengalami belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan kita sendiri. Jadi kita dalam kesusahan, kita dalam ketidakadilan, kita dalam penindasan, kita berharap, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah kita. Kita menyadari bahwa kedatangannya sudah dekat. Dia akan kembali ke dunia ini. Dia akan mengubah segala sesuatu yang salah, Ia akan perbaiki. Yang jahat, Ia akan binasakan. Jadi itu pengharapan kita pada siang hari ini. Jadi saya bersyukur kepada Allah, Dia memberikan pencerahan seperti ini dalam firman-Nya. Dia memberikannya supaya kita orang umatnya, kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Terima kasih
saudara-saudara atas perhatian. Semoga semuanya diberkati dengan firman Allah ini. Mari kita tutup dalam doa. Allah yang begitu baik, kami bersyukur Bapa kepada Engkau. Dan kami mohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan hikmat kepada kami. Kami berdoa mohon kepada Engkau Bapa supaya kami menanggapi penindasan dengan cara yang memuliakan Engkau. Saya berdoa untuk Gereja Baptis Amanat Agung hari ini. Semoga mereka semua diberkati dengan firman Engkau. Semoga mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Engkau dimuliakan melalui gereja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.